Tidak, saya tidak menyesal karena saya tidak berbuat apa yang dituduhkan kepada saya. Jadi puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Masih ingat sosok Jessica Kumala Wongso? Ya, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin alias kasus kopi sianida yang sempat menghebohkan publik itu dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Minggu 18 Agustus 2024. Jessica bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara atas kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 silam. Kala itu sidangnya menjadi sensasi tersendiri karena disiarkan oleh berbagai stasiun televisi. Kisahnya bahkan diabadikan dalam film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang tayang di platform Netflix. Mari kita kilas balik soal perjalanan Jessica dari awal kejadian, jalannya persidangan, hingga dinyatakan bebas bersyarat. Semuanya berawal saat 4 orang yang telah berteman sejak menempuh pendidikan di Billy Blue College Australia mengadakan reuni di Jakarta. Mereka adalah Wayan Mirna Salihin, Jessica Wongso, Hani Punjuwita, dan Vera. Berlangsung pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat, reuni akhirnya dihadiri oleh 3 orang lantaran Vera absen. Saat itu Jessica lebih dulu tiba di kafe sebelum pukul 4 sore untuk menghindari kebijakan 3-in-1 alias satu mobil minimal berisi 3 orang. Ia lalu berinisiatif memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Setelah pesanan tiba, Mirna pun sampai di kafe bersama dengan Hani. Mereka mendatangi Jessica yang sudah menunggu di meja nomor 54 dan saling bertegur sapa. Mirna pun meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan untuknya. Namun nahas, Mirna malah kejang-kejang tak sadarkan diri. Dari mulut Mirna mengeluarkan buih sebelum dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Mirna kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, tapi dalam perjalanan nyawanya tak terselamatkan. Karena merasa janggal, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, lantas melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Tanah Abang pada malam itu juga. Keesokan harinya, alias pada 7 Januari 2016, Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus ini. Lalu pada 9 Januari 2016, polisi meminta persetujuan keluarga untuk mengotopsi tubuh Mirna, namun persetujuan tak langsung diberikan. Setelah menilai otopsi perlu dilakukan, keluarga Mirna kemudian mengizinkan. Meski begitu, yang dilakukan hanya pengambilan sampel tubuh di Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur, dan bukan otopsi keseluruhan. Jenazah Mirna selanjutnya dibawa ke TPU Gunung Gadung di Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan pada 10 Januari 2016. 6 hari setelah pemakaman alias pada 15 Januari 2016, polisi mengungkap ditemukan zat sianida di dalam kopi Mirna. Racun matikan itu juga ditemukan di lambung Mirna dengan berat sekitar 3,75 mg. Diduga ada unsur tindak pidana, polisi pun meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Di momen inilah kehidupan seorang Jessica Kumala Wongso berubah total. (29 Januari 2016), Polda Metro Jaya resmi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Keesokan harinya, 30 Januari 2016 atau 24 hari setelah kematian Mirna, Jessica mulai merasakan dinginnya dinding penjara di rutan Polda Metro Jaya. Jessica kemudian menjalani pemeriksaan termasuk tes kejiwaan untuk mengetahui motif di balik pembunuhan Mirna. Sebelum sidang perdana, pihak Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Februari 2016. Hal itu dilakukan karena salah satu kuasa hukumnya, Yudi Wibowo, menilai penetapan dan penahanan Jessica tidak sah. Namun PN Jakarta menolak pra-peradilan karena dianggap salah alamat. Persidangan kasus pembunuhan Mirna pun digelar pada 15 Juni 2016.
Saat itu jaksa mendakwa Jessica dengan dakwaan tunggal pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tim kuasa hukum Jessica langsung keberatan atas dakwaan itu. Melalui nota keberatan atau eksepsi, dakwaan jaksa disebut terlalu dangkal. Adapun unsur pembunuhan berencana seperti ini di mana cyanida dibeli, disimpan dan dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam juga tidak terpenuhi. Tetapi pada tanggal 21 Juni 2016, jaksa menyanggah argumen tim kuasa hukum yang menitik beratkan alat atau objek pembunuhan tetapi mengabaikan peran subjek. Menurut jaksa, peran subjek penting dalam memberikan gambaran soal ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya perencanaan pembunuhan hingga eksekusi. Jaksa juga menyebut pembunuhan dengan racun sudah dianggap sebagai pembunuhan bersama. Butuh 32 kali persidangan dan puluhan saksi untuk dihadapkan di meja pengadilan sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Ada beberapa poin kunci dari hasil persidangan Jessica. Seperti dikutip dari salinan putusan PN Jakpus, motif sakit hati Jessica melihat kebahagiaan hidup Mira dan suaminya diduga menjadi motif Jessica tega membunuh sahabatnya. Terlebih, sejumlah saksi menyebut kondisi mental Jessica tidak baik-baik saja. Perubahan warna dan aroma kopi Vietnam setelah dipegang Jessica juga menjadi kunci yang akhirnya membawa kesimpulan kalau Jessica adalah tersangka. Hingga pada tanggal 27 Oktober 2016, hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna. Ia divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Setelah mendengar vonis hakim, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 yang kemudian ditolak. Jessica kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 9 Mei 2017 yang juga ditolak. Masih belum cukup, Jessica lalu mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung pada tanggal 22 Juni 2017 yang juga pada akhirnya ditolak. Jessica Wongso akhirnya mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk menjalani vonis hukuman 20 tahun penjara. Minggu 18 Agustus 2024 mungkin akan jadi salah satu hari yang paling disyukuri oleh Jessica Kumala Wongso. Setelah 8 tahun, 7 bulan, dan 12 hari, Jessica akhirnya bisa menghirup udara bebas kembali. Hal ini setelah ia mendapat pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Total Jessica mendapat potongan hukuman selama 58 bulan 30 hari atau hampir 5 tahun. Pemberian bebas bersyarat ini tentu bukan tanpa alasan. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kemenkumham, Dedi Adwar Eka Saputra menjelaskan, selama menjalani pidana penjara, Jessica bersikap baik sehingga mendapat remisi. Remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada terpidana yang memenuhi syarat yang ditentukan. Namun ia baru akan berstatus bebas murni pada tanggal 27 Maret 2032. Meski telah menghirup udara bebas, Jessica wajib lapor dan menjalani bimbingan ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara hingga tahun 2032. Kasus kopi cyanida yang menyeret Jessica Kumala Wongso bisa jadi salah satu kasus hukum yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kasus ini berkembang ke banyak sisi dengan banyak sekali teori yang bermunculan. Dari mulai cinta segitiga hingga pertanyaan soal apakah Jessica benar adalah pelaku pembunuhan. Apakah akan ada gebrakan baru setelah bebasnya Jessica? Mari kita kawal bersama hanya di kanal YouTube Kompas.com.